Good morning sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Gimana kabar kalian semua? Salam sejahtera, salam sehat semua, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, masih musim dingin, ini bulan Januari ya kan. Tanggal berapa nih? Tanggal 9 ini kan mungkin. 9 Januari begitu. Musim dingin masih aja. Tadi ya ini mau ngomong-ngomong, mau cerita-cerita tentang cerita tragis yang terjadi di dekat denganku ya, dekat daerahnya itu namanya Inok. Itu ada satu keluarga begitu. Bapaknya itu dia seumur sekitar 40-an tahun itu nembak 5 anaknya, terus istrinya dan juga mertuanya. Ini berita tragis bagi kita yang tinggal di Utah, no. Kenapa? Karena seperti yang Anda tahu, di Utah itu state yang religius sekali, but something happen. Anyway, saya ucapkan terima kasih dulu bagi teman-teman yang udah kasih dukungan ke channel saya ya. Ini ternyata tiap hari tambah subscriber. Saya tidak nyangka, betul saya tidak nyangka. Tiap hari banyak yang kasih thumbs up, kasih dukungan. Jadi bagi Anda yang belum kenal, nama saya Wayne ya, perkenalkan nama saya Wayne. Saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Dan saya tinggal dan menetap hidup di Amerika. Jadi kalau Anda ingin tanya info-info ya tentang Amerika atau apa, boleh Anda hubungin saya akan bantu. Karena saya senang berbagi pengalaman, ya berbagi pengalaman, berbagi cerita mungkin bisa membantu bagi teman yang ingin datang ke Amerika. Konsultasi free, jadi saya ikut senang aja karena saya pernah dibantu orang juga waktu awal-awal saya datang ke sini. Makanya dengan cara inilah saya bisa membantu atau membalas kebaikan orang tersebut kepada saya. Dengan cara saya membantu kalian kasih info atau kasih berita jika Anda ingin bertanya everything tentang Amerika. Dan saya mungkin tahu dari cari visa, cari pekerjaan atau apa infonya, so Anda bisa tulis kolom di bawah atau bisa hubungi saya lewat Instagram di miamigo love to itu ya. Miamigo love to itu Instagram saya. Saya suka makan, saya suka masak. Hobi yang tiap hari jadi kebiasaan menjadi hobi atau hobi yang menjadi kebiasaan. So anyway sobat, let's go. Cerita tentang tragedi tadi. Kembali lagi ke tragedi tadi. Ya ini tadi bukan ini tadi ya, ini udah beberapa hari yang lalu terjadi ya kan. Tiba-tiba ada berita yaitu pada pembunuhan atau ya namanya pembunuhan ya pakai senjata api. Banyak orang yang pro kontra memang tentang senjata api ini ya, but this is Amerika. Hampir semua rumah-rumah di Amerika itu pasti punya senjata api. Tidak punya satu, tidak punya dua. Kita banyak, kayak saya sendiri. Bukan saya koleksi, tapi saya memang suka tentang senjata api. Bagi saya itu suatu art, karena indah sekali. Kalau Anda pegang itu kayak wow. Lain senjata api, lain model, lain company yang produksi itu beda-beda. Jadi kayak orang bikin tato mungkin ya, kayak orang bikin tato tentang senjata api itu kayak kalau udah koleksi satu, ingin tambah lagi koleksi yang lain, ya kan? Jadi ya selama saya di sini nih,
hampir-hampir tiap tahun itu selalu beli senjata api, beli satu tiap tahun. Kayak mau Christmas itu biasanya kita beli satu ya, untuk koleksi aja, untuk just love to have it, just love to have it ya, gitu. Begitu tuh, kayak orang mungkin kayak bikin tato, oh tambah dari tato lengan tambah lagi di pundak, tambah lagi, kayak begitu itu, kayak adiktif ya gitu. But untuk saya bukan untuk nyombong-sombongan banyak senjata api atau apa, but memang saya suka is art, is craftsmanship bagi saya, begitu itu. Jadi dari pistol, dari shotgun, dari yang laras panjang, kayak yang sniper, macam-macam. Jadi setiap senjata api itu punya keindahan tersendiri dan punya berfungsi sendiri-sendiri. Fungsinya itu beda-beda memang. Ya fungsinya satu untuk menembak, but setiap senjata api pun punya spesifik kan, peluru spesifik tersendiri. Jadi apa ya? Ada keindahannya itu ceritanya, begitu. Oke, kembali ke ya pro kontra tragedi tadi ya kan. Di Utah ini, tempat tinggal saya ini memang really religious, penduduknya sangat beragama sekali, yaitu terkenal dengan tempatnya orang-orang Mormon. Ya, kalau kalian Mormon, kalau dipanjangkan itu aku tidak tahu mengapa mereka memanggil mereka itu agama Mormon, tapi di gereja-gereja mereka itu namanya Latter Day Saints, begitu. Kayak aku tidak tahu kalau di Indonesia itu apa, but hampir di setiap gang ini di tempat saya, all over Utah itu ada gerejanya. Jadi memang pusatnya orang-orang Mormon. Jadi begitu ini kejadian, bapak menembak 5 anak, istri dan mertua, itu ya shock lah bagi community di sini. Orang-orang kita juga karena saya hidup di community sendiri, jadi ya langsung ada berita begitu, kita juga langsung wow, what happening ya, sampai terjadi begitu. Ya memang ada yang menyalahkan, oh ini karena punya senjata api, ya ada yang menyalahkan karena senjata api, ada yang menyalahkan mental illness atau sakit jiwa, but pasti dia melakukan itu pasti punya reason tertentu ya kan. Ya memang no good reason for sure, that is not bukan sesuatu yang alasan yang bagus memang, but itu terjadi, kasihan, namanya anaknya dari umur 4 tahun sampai ada umur sampai 17 tahun, itu totalnya 5 anak. Karena begitu polisi menemukan itu semuanya itu mati tertembak, and then diprediksi sama polisi ya, itu anak-anaknya itu dibunuh pertama, mereka dibunuh ditembak satu persatu, sama istrinya dibunuh, mertuanya dibunuh, habis itu dia membunuh diri sendiri. Menurut polisi itu dari investigasi yang polisi lakukan, memang tidak tahu pasti, tapi mungkin ada penyebabnya. Itu terjadi karena memang kekerasan dalam keluarga ya kan. Well, namanya keluarga itu punya masalah sendiri-sendiri ya, menurut polisi ya kan. Istrinya ini juga sering komplain kepada dan sering doing confess kepada pastor atau pendetanya di gereja. Dia bilang bahwa suaminya ini sering melakukan kekerasan, tapi ya namanya pihak gereja ya kan, tapi pasti mereka tidak bisa doing investigasi atau doing sesuatu kayak polisi lakukan, tapi cuma mungkin
menerima laporan-laporan. Akhirnya hingga kira-kira seminggu sebelum ini terjadi, istrinya itu file divorce atau file ingin bercerai, ya kan, mengajukan surat cerai, dan mungkin itulah yang trigger kejadian ini terjadi begitu. Ya, ya kita yang community yang mendengar cerita ini, ya aku bilang tadi, kita sangat shock, kita sangat ngeri kenapa ini bisa terjadi, but itu terjadi, ya kasihan ya, dan tidak ada yang bisa ditanyain karena yang melakukan pembunuhan itu bunuh diri di situ itu. Makanya terus pro kontranya itu banyak yang menyalahkan, ya, selalu karena senjata api. But in this case, menurut saya kalau memang itu diinginkan kan bukan salahnya senjata api, menurut saya begitu. But semuanya, kalau memang orang ingin membunuh orang, pakai mobil, pakai apa saja itu bisa terjadi, ya kan. Pakai mobil ditabrakin, atau pakai gasolin dibakar, atau pakai everything. Kalau memang orang niatnya niatnya membunuh orang, memang itu ada di jiwa orang masing-masing. And then dan senjata yang dipakai untuk pembunuhan ini senjata api. Sangat kasihan sekali itu, sangat ngeri sekali. Bayangin anak-anaknya yang masih kecil-kecil, yang mimpinya masih tinggi, bermimpi tinggi, punya cita-cita yang jauh, tidak tahu apa-apa, ikut jadi korban. Itu. Ada yang menyalahkan juga karena obat, ya kan, karena mungkin depresi, dan terus kan biasa bagi kayak orang Amerika kan kayak punya dokter sendiri-sendiri. Kadang mereka itu dikasih preskripsi, dikasih resep untuk pengobatan tertentu. Ada yang menyalahkan begitu, but ini suatu kejadian yang sangat menyedihkan begitu. Oke. Dan tidak pernah terduga-duga, ya memang dari dulu kan ada juga banyak yang membunuh seseorang habis itu terus bunuh diri, but ini kejadian ini sangat jarang terjadi di Utah terutama, gitu loh. Dimana itu Enoch itu suatu kota kecil, ya, itu yang ada di I-15 yang menghubungkan Las Vegas, menghubungkan Salt Lake City, ya. Ya kira-kira 1,5 jam lah dari tempat saya tuh, begitu. Sesuatu yang ngeri, sesuatu tapi terjadi. Ya kasihan juga, dan sampai di community di sini tuh sampai kita ada yang ngumpulin dana untuk membeli, mereka punya peti mati, ya, karena banyak orang kan. Akhirnya ya itu sangat menyedihkan sekali. Ya, ini curahan hati atau cerita-cerita, ya, tapi saya harap bagi teman-teman yang udah ada di Amerika ataupun yang akan datang, ini suatu yang kalian perhatikan, ya kan. Seperti halnya beberapa bulan lalu, ya kan, itu ada satu orang Indo yang kena tembak juga, ya kan, di Texas. Ya begitu tuh, kayak
well, hampir tiap hari, memang hampir tiap hari, seperti halnya bulan lalu itu ada penembakan juga malah dekat dengan rumah saya itu. Tiba-tiba ada orang langsung nembak ke rumah. Yang mereka rata-rata memang ada gangster atau anak-anak yang masih muda ya, biasanya terjadi begitu itu. Kadang masih emosinya tinggi begitu itu. Mereka ya mungkin karena percecokan atau berkelahi, akhirnya pulang ngambil senjata and then sakte menembak. Kadang menembak itu kadang tidak gampang. Oke. Menembak itu tidak gampang. Oke. Memegang pistol itu aja untuk mengarahkan sesuatu itu tidak gampang. Jadi perlu praktis, perlu untuk menjadi penembak jitu itu perlu praktis. Makanya kalau cuman sekedar orang biasa megang pistol, nembak dor, ya udah arahnya kemana-mana. Ya karena arahnya kemana-mana itulah itu yang kita tidak inginkan kadang kan. Karena bisa salah sasaran di situ itu. Dan itu bukan karena salahnya senjata api, itu karena berarti tetap banyak orang yang nyalahkan, itu salahnya senjata api. Kalau udah ada senjata api, mungkin kalau orang hidup pakai celurit ya kan, tidak lagi kan, atau pakai panah atau pakai, kan bukan salahnya senjata sebenarnya di situ itu. But itu bisa terjadi. Begitu. Oke, aku mau cerita apa lagi? Ya, cuman mau cerita-cerita itu aja. Karena kejadian ini dekat dengan saya, ya kan. And then saya tinggal di community ini, di komunitas, di lingkungan orang-orang Mormon juga. Jadi kita ya shock lah, makanya aku bercurhat hati. Ini tadi ada temen yang bertanya tentang itu, and then dia bilang, bikin video tentang curhat tentang itu penembakan satu keluarga itu kan dekat dengan rumah gimana. So this aku bilang, oh no, but the thing is, saya pikir penting juga. Ingat, bagi teman yang ingin atau datang ke Amerika atau yang tinggal di Amerika, ini sesuatu be aware, ya kan. Inilah Amerika, itulah sesuatu, ada positif dan negatifnya kalau jika kalian tinggal di Amerika, begitu. Jadi kita aware, jadi kita punya attention, perhatian di sekitar kita, jadi kita bisa berhati-hati dan hal-hal yang buruk tidak akan terjadi pada kita. Okay? Well, good luck, God bless you all. Thank you so much atas waktunya. Dan jangan lupa subscribe dan tonton terus video Uncle Win, video obrolan-obrolan Uncle Win. Atau jika Anda punya pertanyaan-pertanyaan lagi, cerita-cerita tentang Amerika, tulis di kolom di bawah atau hubungi Uncle Win di Instagram Uncle Win, mi amigo love to itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.